pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Dipujian Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Izinkan kami, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Mari angkat tangan, kami akan menyambut saudara. Saudara bukan orang asing, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari selamat beribadah di tempat ini. Kami menyambut sebagai saudara seiman. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan samping kiri kanan, bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus. Amin. Biarlah perkara yang kecil kita tiadakan. Amin. Perkara besar kita perkecil, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita bilang untuk masalahku tunjuk diri, amin. Untuk masalahmu tunjuk teman di samping. Untuk masalah kita semua kita beginikan tangan, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik untuk kerajaan Allah di tempat ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kadangkala kami banyak tidak menerima Tuhan, tetapi Tuhan inilah isi hatimu, pengajaran. Karena kami perlu Tuhan pengajaran daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ketika firman-Mu Tuhan Yesus kami baca dan kami dengar Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami untuk memberikan pengertian-pengertian itu Bapa. Kalau hamba-Mu ini terbatas memberikan pengertian-pengertian itu Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah terbatas Tuhan Yesus untuk memberikan pengertian itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang terlebih dahulu mengetahui hati kami Bapa. Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan ini Tuhan jatuh pada tanah yang
yang baik. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah Tuhan Yesus melepaskan tangan kami. Ketika Engkau menggenggam tangan kami Tuhan, Engkau yang menuntun kami Bapa. Kemana Engkau mau ajak kami Tuhan, kemana Engkau mau perintahkan kami Tuhan, kemana Engkau menuntun kami Tuhan, kami ikut bersama dengan Engkau Bapa yang baik. Jangan biarkan kami memegang tangan-Mu Tuhan, karena kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan untuk memegang tangan-Mu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan Yesus yang senantiasa Tuhan memegang tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Pengurapan yang daripada Engkau terjadi bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini pengajaran-pengajaran yang gereja kita adakan kepada kita, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Bapak Pembina Rohani kita adalah pengajaran-pengajaran. Bukan, itu adalah pengajaran-pengajaran keras, karena kita bukan lagi bayi rohani, tetapi kita semakin bertumbuh, semakin dewasa rohani. Kalau dewasa rohani bukan bubur lagi yang dimakan, tetapi makanan keras, ya. Maka daripada itu firman Tuhan katakan kepada kita yang terambil dalam Matius pasal 16 ayat 18. Izinkan saya, Bapak Ibu Saudara kekasih, untuk membahas satu ayat ini, karena ini sangat-sangat penting. Kalaupun misalnya ada yang kurang pas, ada yang terlalu, ya, izinkan saya minta maaf, karena ini adalah firman Tuhan. Karena Tuhan menaruhkan firman ini kepada saya ketika 2 minggu yang lalu. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat? Tuhan taruhkan. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 16 ayat 18. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Ya. Firman Tuhan ini katakan, dan aku pun berkata kepadamu, ya, kepada kita semua. Allah berbicara, Allah berkata kepada kita semuanya bahwa Tuhan, ya, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Kita adalah Petrus generasi penerusnya Tuhan, ya. Jangan bilang Petrus, aku bukan Petrus. Kita adalah Petrus generasinya Tuhan. Kenapa disebut kita adalah Petrus generasinya Tuhan? Karena Tuhan mau mendirikan, ya, baik gerejanya Tuhan di atas batu karang yang teguh, melalui bukan Petrus lagi yang dulu, tapi Petrus yang sekarang. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan, ya. Kalau beberapa dalam bulan-bulan terakhir ini, kita mulai bulan 7 sampai Agustus, kita dikatakan adalah gereja jemaat
yang berintegritas, ya. Eklesia yaitu jemaat, ya. Dari bahasa Ibrani eklesia itu adalah jemaat. Dan gereja yang saya sampaikan ini adalah bukan gedungnya, tetapi pribadi kita masing-masing, ya. Kita adalah gerejanya Tuhan. Gerejanya Tuhan yang bisa berdiri membawa nama Tuhan. Kalau gereja yang sesungguhnya adalah kita, tapi gedung ini adalah tempat kita, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, ya. Jangan kita nanti salah mengartikan gereja itu adalah tempat yang bangunannya bukan. Gereja itu adalah kita, pribadi kita masing-masing, ya. Satu perkumpulan yaitu eklesia, jemaat, ya. Satu perkumpulan umat yang dipanggil, umat yang dipilih oleh Tuhan untuk disuruh keluar, ya. Bukan berarti kita udah dipilih sama Tuhan, kita disuruh keluar itu kita anggap bahwa kita bukan lagi anak Tuhan, bukan. Kita disuruh keluar. Keluar itu ngapain? Memberitakan firman Tuhan. Kalau ini gedungnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pada hari Minggu kita semua berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari Senin sampai hari Sabtu kita memberitakan firman Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan, menjadi, ya, perpanjangan tangannya Tuhan. Ada yang sebagai pendoa, ada yang sebagai penginjil, ada yang sebagai guru, ada sebagai nabi, rasul. Semuanya kita adalah tubuh Kristus, namanya jemaat, ya, jemaatnya Tuhan, bukan jemaatnya GBI Ujung Bandar. Itu nama gereja, tetapi kita semuanya ini adalah jemaatnya Tuhan yang dipercayakan Tuhan, ya, yang dipercayakan Tuhan untuk dibimbing, untuk diajar di gereja GBI Ujung Bandar, ya. Jadi kita ini adalah jemaatnya Tuhan. Kalaupun ada gereja yang mengatakan gereja itu mencuri jemaatku, itu salah, ya, itu salah. Kita semua ini adalah jemaatnya Tuhan, yang Tuhan pimpin, tuntut kita ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, aku pun berkata, Yesus berkata, Allah berkata, Roh Kudus berkata kepada kita melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, melalui para nabi-Nya, melalui para rasul-Nya, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruhkan kepada hamba-hambanya ini, yang dipercayakan untuk disampaikan. Berbahagialah kita pada pagi hari ini, kita ada di tempat ini untuk mendengarkan, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini kepada kita semuanya. Ketika firman disampaikan, ada yang kena menegur kita, ada yang menghibur kita, ada yang menguatkan kita. Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan itu? Kadang-kala kita katakan, firman Tuhan ini tidak enak, Tuhan.
Dari mana hamba Tuhan ini tahu kalau hati saya seperti itu? Dari mana hamba Tuhan ini tahu kalau perilaku saya seperti itu? Karena Tuhanlah yang mengetahui semuanya isi hati kita, sehingga Tuhan memakai hamba Tuhan itu, atau penginjil itu, atau para nabi-nabinya, atau para penginjilnya, untuk menyampaikan kabar itu kepada kita. Kalau ada pada saat ini ditegur, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kalau ada pada saat ini diteguhkan, dikuatkan, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kalau ada pada saat ini dikoreksi, itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mendengar itu mudah selama telinga kita berfungsi untuk mendengar. Tetapi kalau telinga kita tidak berfungsi lagi untuk mendengar, sangat sulit kita untuk mendengar. Tetapi bersyukurlah kita diberikan Tuhan alat pendengaran yang berfungsi benar-benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita katakan, ya Tuhan, amin. Karena apa? Firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang membalut kita, firman Tuhan yang menghiburkan hati kita. Kalau dari manusia, ya penghiburan cuma sementara. Tetapi kalau penghiburan daripada Tuhan, kekal dan abadi selamanya. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang lebih suka, ya, banyak orang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Banyak orang lebih suka memimpin daripada yang dipimpin. Banyak orang lebih suka menjadi guru daripada murid. Asal kita tahu, mendengarkan itu banyak hal-hal yang kita tidak mengerti menjadi kita mengerti. Hendaklah telinga kita menjadi telinga murid yang mau mendengarkan apa kata guru kita kepada kita. Karena guru kita berkata kepada kita untuk mengajar dan mendidik kita untuk senantiasa, ya, lebih lagi dan lebih lagi untuk mengerti apa yang dia bicarakan. Kalau kita tidak mendengarkan, bagaimana kita bisa mengerti apa yang dia sampaikan pada kita? Allah lebih suka mendengarkan doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Kadangkala kita berdoa, Tuhan ada ya. Tapi kita tidak mau memberikan waktu buat Tuhan, untuk Tuhan berbicara kepada kita. Kita hanya menyampaikan terus keluhan-keluhan kita. Tetapi kita tidak mau membiarkan Roh Kudus memberikan jawaban itu kepada kita. Ketika kita berdoa, amin Tuhan, lalu kita pergi. Ya, sering kan seperti itu. Tapi sesudah kita berdoa, amin, kita duduk sebentar. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Karena doa itu hubungan
timbal balik antara kita dengan Bapa kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita tidak akan bisa berkomunikasi dan mengerti kehendaknya jika kita tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan yang melalui firman-Nya kepada kita. Pada saat pagi hari kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, ada firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, tetapi kita langsung amin, kita pergi. Apa firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita? Tapi biarkan Roh Kudus bekerja ketika kita memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Kita duduk sejenak merenung apa firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka melalui firman Tuhan itu, Tuhan berbicara pada kita apa yang harus kita kerjakan sepanjang hari ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa timbul kalau kita tidak mendengar firman Tuhan? Bagaimana iman kita bisa timbul kalau kita tidak baca firman Tuhan? Bagaimana iman kita bisa timbul kalau tidak ada pengajaran-pengajaran kepada kita? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, atau semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin kuatlah iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ketika iman kita semakin kuat di dalam Yesus Kristus, apapun yang kita alami dalam kuliah kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita, ya, kita tidak bisa digoyahkan oleh permasalahan itu. Tetapi kita semakin kuat. Karena apa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu, kita lihat dari Mazmur pasal 5 ayat 4. Apa dikatakan Mazmur pasal 5 ayat 4? Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Nah, ketika pada pagi hari, ketika kita bangun tidur, jangan langsung kita beranjak dari kamar kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan, pada pagi hari Engkau mendengarkan suaraku. Kalau semua kita pada pagi hari datang mengatur persembahan kita, membawa persembahan kita kepada Tuhan, maka semuanya COVID ini dapat selesai teratasi oleh pemerintah. Karena apa? Karena ada anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan untuk COVID ini.
untuk masalah kita, untuk masalah keluarga kita, untuk masalah pribadi kita. Karena kemahabesaran Tuhan, kemahaagungannya, kemahamuliaannya, Tuhan tidak pernah bingung ataupun tidak pernah stres mendengarkan doa-doa kita. Tuhan mengetahui semuanya. Berbahagialah kita yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, menjadi pengikut-pengikutnya. Di Maliaki pasal 2 ayat 2, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Ya, ini janji Tuhan. Ya, jika kita tidak mendengarkan dan jika kita tidak memberi perhatian kepada firman Tuhan, ya, bukan berkat yang kita terima, tapi apa? Kutuk. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berikan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati kita, diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita. Memang kita tidak bisa melakukan yang besar untuk Tuhan, tetapi lakukanlah, kerjakanlah semampu kita untuk Tuhan. Tuhan tidak memaksa kita harus melakukan sempurna, tidak. Karena tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Ya. Maka daripada itu, inilah janji firman Tuhan. Maka pada pagi hari, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan disampaikan, berikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan berlalu begitu saja. Sampai saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, sesudah keluar dari pintu itu, apa firman Tuhan tadi? Sudah tidak tahu lagi. Karena apa? Karena iblis mengambil firman Tuhan itu dari hati kita. Karena apa? Karena hati kita, kita tidak memberikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara, apapun firman Tuhan itu, mari berikan hati kita untuk firman Tuhan. Yang kedua, ada beberapa hal yang saya ambil dari Matius pasal 16 ayat 18 ini. Dan itu tentang, ya, yang pertama tadi, Tuhan berkata kepada kita. Yang kedua, yaitu Petrus, ya. Yang kedua adalah Petrus, yang artinya batu karang. Yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gereja itu di atas batu
Ketika air datang, kalau di atas pasir datang, naiklah air, maka ke bawahlah gereja itu. Ketika badai datang, maka robohlah bangunan tersebut. Kenapa di atas batu karang? Karena Tuhan membangun kita dari batu-batu yang kecil menjadi batu-batu yang besar. Karena Kristus ada di sana sebagai batu penjuru umat-umat Kristen. Kenapa saya bilang di atas pasir? Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita dibangun di atas pasir, ada badai, gelombang atau ombak yang besar menimpa kita, maka kita terbawa arus. Ketika kita dibangun di tanah, ketika datang permasalahan, ketika datang ujian, ketika datang angin topan, maka rubuh. Tapi ketika kita dibangun di atas batu yang karang, batu kecil-kecil itu dibangun oleh Tuhan menjadi gerejanya Tuhan, menjadi kita umatnya Tuhan. Kita ada Tuhan. Karena apa? Karena Kristus yang membangun kita berdasarkan kasih yang daripada Tuhan. Kalau kita membangun rumah kita berdasarkan keegoisan, keangkuhan dan kesombongan, itu akan sirna. Tetapi kalau kita dibangun oleh Tuhan di atas batu karang yang teguh itu, kita menjadi kuat. Badai apapun yang akan menimpa kita, kita tidak kalah karena Yesus ada bersama dengan kita di atas batu karang tersebut. Karena Yesus adalah batu penjuru itu bagi kita semua. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membangun dasar iman kita di atas batu karang, yaitu firman Allah. Mari kita membangun fondasi kita di atas batu karang, yaitu mendengar suara Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kita di atas batu karang itu, yang kepalanya adalah Kristus. Ketika kita membangun diri kita sebagai gerejanya Tuhan, sebagai jemaatnya Tuhan, bersama dengan Kristus, percayalah kita mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita lihat. Itu Tuhan sediakan bagi kita, asal kita memberi hati kita untuk Tuhan Allah.
Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Petrus dipakai Tuhan? Kenapa harus nama Petrus? Karena nama Petrus itu adalah pemberian Tuhan bagi hamba-Nya. Kita bisa aja diganti Tuhan, nama kita misalnya Tina. Kalau Tuhan berkenan mengganti nama saya menjadi Petrus, bisa aja. Karena Tuhan mengenal hati kita, karena Tuhan mengenal siapa kita yang sesungguhnya. Kenapa Petrus? Satu, mari kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ya. Karena Petrus pertama kali memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Karena Petrus juga hadir ketika orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Terdapat di Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Karena Petrus juga pertama kali membawa Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena Tuhan mengetahui memakai Petrus. Ketika Tuhan bertanya kepada murid-murid, "Siapakah aku ini?" Maka Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berkata, "Engkaulah seorang Mesias itu." Sementara murid-murid yang lainnya tidak tahu menjawab pertanyaan Tuhan. Tetapi Roh Kudus memakai Petrus untuk mengungkapkan ini. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Petrus yaitu Petros berarti batu-batu kecil. Terdapat dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bisa aja Tuhan berkata atau Roh Kudus berkata, "Hai engkau Tina, anaknya Pak Siahaan, aku akan menamakan engkau Petrus."
pribadi kita, hati kita. Karena Tuhan mengenal kita. Tuhan tidak sembarangan memberikan nama tersebut. Karena melalui Petrus ini akan dibangun dasar-dasar, fondasi-fondasi gereja-gereja Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25, Yesus menggambarkan batu karang yang digunakan oleh orang bijaksana untuk membangun rumahnya. Orang-orang yang Tuhan berikan hikmat dan bijaksana akan membangun rumah-rumahnya dengan batu-batu yang ditata dengan rapi. Kalau zaman purbakala tidak ada semen dan tidak ada pasir, mereka menyusun batu-batu itu, ya, jadi satu gedung. Nah, mereka menyusun batu-batu itu, ditata dengan rapi. Meningkatlah ada pengetahuan sehingga batu-batu yang disusun itu di sela-selanya ada pasir, ada semen, sehingga semakin kuatlah bangunan tersebut. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan membangun kita, membentuk kita menjadi gerejanya Tuhan, menjadi jemaatnya Tuhan, ya, seperti Petrus, mari kita mau, ini aku Tuhan, bangun dan bentuklah aku menjadi Petrus-Petrusmu di akhir zaman ini. Untuk apa kita? Untuk menyampaikan, memberitakan, membangun, membalut dan menghibur mereka yang terluka. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus adalah dasar dari gereja. Kita lihat di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya. Kita adalah batu-batu yang sudah dibuang oleh tukang-tukang yang tidak ada artinya, yang tidak bisa dipakai. Tapi dibentuk Tuhan menjadi batu-batu penjurunya Tuhan. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah tidak berharga, kita yang sudah dibuang, akhirnya dibentuk Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyembah kepada Tuhan. Maka daripada itu, kita bersyukur kita yang tidak ada apa-apanya dijadikan Tuhan berharga, dijadikan Tuhan berarti, dijadikan Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang mulia, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar, yang cerdas.
Maka daripada itu, berbahagialah kita yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi Petrus-Petrus di akhir zaman. Yang ketiga, dalam Matius pasal 16 ini, ayat 18 adalah alam maut tidak akan menguasai. Kita yang disebut oleh Yesus sebagai gerejanya adalah satu perkumpulan yang telah dipanggil oleh Yesus keluar dari dunia ini. Dan oleh Injil Kristus, ya, kita dimampukan menjadi orang-orang yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena Roh Allah ada dalam hidup kita, ya, alam maut tidak akan, ya, alam maut tidak akan menguasai kita. Ini bahwa Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya, ya, mau diserahkan seorang muridnya kepada, ya, bangsa Yahudi untuk diapa? Untuk disalibkan, untuk disiksa, untuk dicambuk. Bahwa Yesus mengatakan, aku mau pergi mengalahkan maut. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah senangmu? Yesus sudah mengalahkan. Yang tadinya kita mati rohani, Tuhan bawa kita keluar menjadi manusia-manusia yang rohaninya dibangkitkan oleh Tuhan. Yang tadinya kita rohani, kita tidur, dibawa Tuhan menjadi rohani kita hidup dan bangun kembali. Yang tadinya kita hidup di dunia kegelapan ini, dibawa Tuhan, ya, menjadi hidup di dalam terangnya Tuhan. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang sudah ditebus Tuhan. Harusnya kitalah yang mati di salib itu, bukan Tuhan, bukan Yesus. Karena apa? Karena kitalah yang berdosa, karena kitalah yang bersalah, bukan Yesus. Tapi Allah memilih Yesus untuk menggenapkan semua firman-Nya. Jadi Yesuslah yang mati tersalib itu, bukan kita. Ya. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah dari gelap dibawa kepada terang, maukah kita bermain-main lagi di dalam kegelapan ini?
Kalau kita masih mau bermain-main lagi di dalam kegelapan ini, di mana penghargaan kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan dari kegelapan ini kepada hidup yang terang? Bukan dengan hartanya Yesus yang dikorbankan, tapi nyawanya sendirilah yang dikorbankan untuk kita semua. Maka daripada itu, Yesus menekankan bahwa kuasa kematian tidak dapat menahan Yesus. Ya. Walaupun Tuhan 3 hari 3 malam di bawah, di tanah, dikuburkan, kuasa kematian tidak bisa menahan untuk Yesus bangkit dari kematian. Gereja tidak hanya didirikan di tengah serangan kuasa maut. Gereja itu akan berkembang ketika maut menjemput kita satu persatu. Tapi masih ada generasi-generasi penerus yang Tuhan bangkitkan menjadi gereja-gereja Tuhan yang baru, sehingga gereja tersebut tidak akan putus-putus, tidak akan sirna. Karena apa? Karena ada generasi-generasi penerus yang mau menggenapi semua apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, kepada Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada yang bisa menahan kuasa itu. Kuasa maut tidak bisa menahan. Penghulu-penghulu di udara tidak bisa menahan. Atau ilmu-ilmu apa yang kita miliki tidak bisa menahan kuasa Allah. Karena Allah berkuasa. Karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Dia adalah Allah dari seluruh Allah-Allah yang ada di muka bumi. Semuanya tunduk kepada Allah Yesus Kristus. Segala setan-setan juga tidak bisa menguasai kuasa Allah. Karena itu, gereja Tuhan bukan cuma membaptis mereka di dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus,
kita dibaptis dalam nama Anak dan Bapa dan Roh Kudus, sudah selesai. Tidak. Tapi ada yang harus kita kerjakan, yaitu mengajar dan mendidik mereka supaya mereka semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Kita tahu zaman orang-orang Yahudi kalau mereka berperang, tembok-tembok itu harus kuat. Tembok-temboknya harus kuat. Untuk apa? Untuk melindungi rakyatnya. Mereka bangun tembok-tembok yang kuat, yang kuat. Ketika tembok-tembok itu rubuh, maka habislah rakyatnya. Maka zaman-zaman kuno itu mereka membangun tembok-tembok yang kuat, yang besar-besar supaya aman. Begitu juga kita. Bagaimana kita bisa kuat? Gereja kita kuat, diri kita kuat, kalau fondasi kita tidak ada. Bagaimana kita bisa kuat? Kita tetap berdiri kalau dasar iman kita tidak ada. Bagaimana kita bisa menang kalau pertahanan dalam tubuh kita ini tidak ada? Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kuat karena ada firman Tuhan. Kita kuat karena kita bersekutu dengan Tuhan. Kita kuat karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa menang karena ada Yesus bersama dengan kita. Maka daripada itu, Yohanes pasal 14 mengatakan ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya. Ini firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada saat ini. Kematian Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Kematian Tuhan Yesus sudah membawa kita dari kematian menjadi kehidupan. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kalau kita melihat Tuhan yang adalah sumber hidup kita, dasar hidup kita, fondasi kita, maka kita pun akan hidup bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita mengundang para pemain musik.
menjadi jemaat-jemaat yang melandasi firman Allah, yang selalu melandasi Kristus dalam hidup kami, dan kami boleh membangun fondasi yang kokoh, yang kuat, dan kami akan mendirikan rumah-Mu dalam hati kami dengan dasar batu karang yang teguh, sehingga apapun yang akan melanda kami, baik masalah, baik ekonomi atau apapun, kami tetap berpegang pada pengharapan dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan untuk minggu ini. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Warta kita untuk minggu ini adalah yang pertama, ibadah raya kita kembali hanya satu sesi saja, yaitu jam 10 pagi di gereja. Yang kedua, kubu doa setiap hari Senin jam 7.30 diwajibkan kepada seluruh pengerja dan terbuka untuk umum yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Yang kedua, Selasa jam 9 kita akan ada menara doa online dari Medan Plaza. Diharapkan setiap kita mengikutinya. Link Zoom akan dikirimkan saat hari hanya. Yang ketiga, Kamis jam 7 malam, menara doa online Azusa Street Prayer Tower. Pencurahan Roh Kudus gelombang ketiga, dan kita diharapkan untuk dapat mengikutinya, dan link Zoom akan dikirim pada hari hanya. Yang keempat, FA seyogyanya setiap hari Kamis, karena ada menara doa online Azusa Street tadi, maka untuk minggu ini kita ganti menjadi hari Jumat, ya, jam 7.30. Yang menjadi tuan rumah adalah Bapak Pangaribuan dan Ibu N. Tambubolon. Bapak Maringan, beralamat di Simpang Hokli, diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk umum yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Yang kelima, doa persiapan dan latihan musik setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Diwajibkan pada seluruh departemen musik untuk mengikuti doa dan latihan agar menyatukan visi dan misi pelayanan kita. Dihimbau, tugas tidak bertugas, seluruh departemen musik wajib hadir. Yang keenam, kode perpuluhan telah diterima oleh setiap kita pengerja di tempat ini guna melatih kita untuk setia melakukan perintah Allah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara besar kepada kita, dan perpuluhan ini juga terbuka untuk umum. Yang ketujuh, setiap minggu keempat tiap bulannya para pemuda gereja akan mengaktifkan kembali dan sudah aktif mulai dari bulan lalu memberi makan orang-orang jalanan, tunawisma, dan bagi kita yang terbeban, tidak hanya pemuda saja, orang tua yang terbeban juga boleh memberikannya kepada saudara Arisman. Pemuda juga, kalau ada menyisihkan uangnya sedikit, berikanlah kepada Arisman, biar kita boleh menjadi berkat. Berapapun yang ada, kita boleh menjadi berkat. Amin. Yang ke-8, setiap minggu keempat persembahan yang kedua, gereja kita akan melakukan diakonia untuk orang susah yang ada di sekitar gereja maupun di sekitar gereja kita, orang gereja maupun yang ada di sekitar kita. Diakonia diberikan di akhir bulan Desember. Biar kita boleh ambil bagian di dalamnya dan menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Demikian waktu sepekan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, yang kantong merah untuk persembahan umum, yang ungu untuk kontrak gereja, yang kotak merah untuk persepuluhan dan ucapan syukur. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
penyertaan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu dan lawanan-Mu sungguh nyata di saat kami sedang beribadah di pagi siang hari ini ya Tuhan. Sungguh itulah yang kami rindukan dan kami nanti-nantikan ya Bapa. Tanpa kehadiran-Mu hidup kami hampa Tuhan. Tanpa lawatan-Mu Tuhan, kami sungguh tidak mendapatkan apa-apa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenan-Mu ya Bapa untuk mampir melawat kami di ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah Kau perdengarkan, ditaburkan kepada kami lewat hamba-Mu Ibu Tina Siahan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ketika Engkau berfirman, kami boleh mendengarkan dan memelihara, mentaati, melakukan firman Tuhan, supaya hidup kami menjadi pribadi orang yang bijaksana ya Tuhan. Dan kami boleh mendirikan ya bangunan tubuh rohani kami ini di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau Yesus adalah batu karang yang teguh. Alam maut tidak akan pernah menguasainya, karena Engkau sudah berikan kami kuasa. Kunci kerajaan surga Engkau berikan kepada kami, dan kami mampu menguasai seluruh hidup kami dan sekitar kami, keadaan kami. Maka apapun persoalan pergumulan hidup, bahkan badai COVID-19 ini ya Tuhan, itu dapat kami kalahkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu Ibu Tina Siahan ya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu beserta dengan suami ya Bapa. Apapun hari-hari ini menjadi pergumulan hidup hamba-Mu, Engkau Allah campur tangan, Engkau Allah yang menolong, memelihara kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Sebab di dalam Engkau pemeliharamu sempurna ya Tuhan. Ada jalan-jalan Tuhan Kau bentangkan ya Bapa atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua kami umat-Mu di tempat ini tidak hanya mendengar firman Tuhan, kami akan merenungkannya dan memeliharanya serta mentaati untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini orang-orang yang bijaksana, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami berdoa membawa bangsa negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu. Lawatan-Mu nyata bagi Indonesia. Engkau Allah yang melawat negeri kami di Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Kami percaya pencurahan Roh Kudus itu terjadi dengan luar biasa. Akan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan akan berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Maka setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam juru selamat Raja itu ya Tuhan. Itu akan terjadi di bangsa kami, dari bangsa ini akan membawa dampak kepada bangsa-bangsa lain untuk proyek keselamatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat badai COVID ini segera berlalu dalam nama Yesus. Engkau juga yang pemulihan atas negeri kami Indonesia, kami percaya ya Tuhan. Indonesia dipulihkan ekonominya, dipulihkan dalam nama Yesus. Berkatilah pemerintah sebangsa kami Indonesia, Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, para anggota DPR, TNI dan Polri ya Tuhan, badan legislatif yang ada di bangsa kami, yudikatif yang di bangsa kami. Engkau memberkati juga pemerintah tingkat dan pilihan daerah, baik tingkat 1, tingkat 2 maupun kecamatan. Terlebih khusus buat daerah di mana kami berada, Tuhan Bapak, kami berdoa biarlah Engkau memberkati bupati yang terpilih ya Tuhan Yesus, beserta wakilnya ya Bapa. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk membangun lawan baru semakin lebih baik bagi Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami berdoa juga buat seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh daerah di mana kami berada. Biar semua bersatu hati, berpadu ya Tuhan Yesus, dan membawa ya Tuhan Yesus semua jiwa-jiwa yang ada untuk tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Dan kami satukan hati kami merubuhkan semua tembok-tembok yang memisah antara gereja-gereja ya Tuhan. Kami merubuhkan semua keangkuhan, kesombongan ya Bapa, supaya kami hanya mendirikan tubuh Kristus di tempat menyatukannya Bapa. Kita berikan kasih Tuhan Yesus, dan Engkau Yesus menjadi kepala atas tubuh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat gereja-gereja Indonesia yang digembalakan oleh hamba-hamba yang sebagai pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr.
Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi ya Bapa. Ketika gembala kami di tempat Ibu Pendeta Sabarina tarikan ya Tuhan, urapan-Mu turun bagi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Maka dengan kasih dan luar biasa untuk terus ya Tuhan menggembala umat Tuhan, senantiasa kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Engkau mengenal kesegaran bagi seluruh jiwa umat kawan gembala Allah yang digembala oleh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, perlindungan sempurna buat hamba-hamba-Mu. Engkau untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah Kau Bapa, terpujilah Kau Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat seluruh kami umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang sudah memberikan berkat rohani ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang memberkati semuanya ya Bapa. Baik kaum pemuda, anak-anak, maupun kaum orang tua, Engkau memberkati dan berkat surgawi. Diberkatilah kaum orang tua, kaum bapa, kaum ibu, berkat surgawi dari Allah, cinta kasih Tuhan Yesus itu memberkati semua dan hidup pun dalam kasih daripada Tuhan. Aku yang berdoa setiap anak-Mu, Engkau Allah yang menolong, memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan sudah dikumpulkan oleh umat-Mu yang Tuhan di tempat ini. Biarlah semua persembahan ini yang semua diberikan dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dan persembahan boleh pergunakan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerajaan-Mu diperlebar, diperluas lewat pelayanan yang ada di dalam wadah ini ya Tuhan. Dan kami angkat tangan kami berdoa bahwa kota kudus-Mu Yerusalem, Salom Yerusalem, diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah pemimpin-Mu, diberkatilah oleh suku bangsa dan umat-Mu ya Tuhan. Berkat Allah tercurah bagi umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami rindu terima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita arahkan pandangan kita kepada Juru Selamat, kepada Tuhan kita, Sang Sumber berkat. Pulanglah dan bawalah segala anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah